Selamat pagi Bu, saya Tasya Veronica dengan NIM D1C1211043. Saya akan mempresentasikan penerapan mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran pada kegiatan asistensi mengajar di SMKN PP Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Definisi perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan suatu negara. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pembelajaran yang optimal bagi para siswa. Namun, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, diperlukan evaluasi yang efektif. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode pengajaran, dan keberhasilan proses pembelajaran secara umum. Di sisi lain, pengembangan sekolah merupakan suatu upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan sekolah mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, manajemen sekolah yang efektif, dan penerapan inovasi pendidikan. Dalam konteks ini, evaluasi pembelajaran memainkan peran penting dalam memperkuat upaya pengembangan sekolah. Melalui perencanaan evaluasi pembelajaran, sekolah dapat menentukan indikator kinerja dan tujuan yang jelas untuk setiap program atau kegiatan pembelajaran. Evaluasi yang sistematis memungkinkan mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang akurat. Hal ini membantu sekolah dalam merancang intervensi yang tepat untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Selain itu, perencanaan evaluasi pembelajaran juga memainkan peran penting dalam pengembangan profesionalisme guru. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, guru dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif terkait dengan praktik mengajar mereka. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan referensi. Penerapan selama kegiatan asistensi mengajar di SMKN PP Jambi. Pada kegiatan asistensi mengajar, saya mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Saya juga ikut mengajar di beberapa kelas. Tim asistensi mengajar juga mengadakan kegiatan belajar tambahan guna untuk meningkatkan minat literasi dan numerasi siswa-siswi. Dalam kegiatan mengajar, saya menerapkan pembelajaran interaktif melalui ice breaking dan games. Hal ini dapat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan semangat belajar serta menghilangkan kejenuhan saat pembelajaran berlangsung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran, masing-masing mahasiswa asistensi mengajar mendapatkan tugas untuk membuat modul ajar kurikulum merdeka pada jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Setiap mahasiswa berhak memilih elemen yang berbeda. Di sini, saya memilih modul ajar pada elemen produk olahan hasil nabati. Modul ajar yang telah saya buat terdapat media pembelajaran yang digunakan yaitu Base Learning, juga terdapat lembar kerja peserta didik, dan terdapat materi produk olahan hasil nabati. Ini merupakan komponen inti pada modul ajar produk olahan hasil nabati. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran produk olahan hasil nabati itu yang pertama mengetahui mutu bahan baku pengolahan nabati, yang kedua mengetahui proses-proses utama dalam pengolahan hasil nabati, yang ketiga mengetahui cara pemanfaatan limbah olahan nabati, yang keempat mengenali perawatan dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan nabati, dan yang kelima memahami cara evaluasi dan menganalisis produk nabati. Pertanyaan inti,
terdapat 3 pertanyaan inti. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penanganan bahan baku? Yang ketiga, jelaskan pengendalian mutu. Yang kedua, jelaskan pengendalian mutu bahan baku pengolahan nabati. Yang ketiga, jelaskan teknik pengendalian mutu bahan baku pengolahan nabati. Komponen inti yang selanjutnya yaitu persiapan pembelajaran. Terdapat 2 persiapan pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, membuat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa-siswi di kelas. Komponen inti selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan based learning atau project. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, dan learning, dan praktik. Komponen selanjutnya yaitu persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran yang pertama, guru menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memahami materi yang akan disampaikan. Untuk materi pertemuan pertama, yaitu memahami mutu bahan baku pengolahan nabati. Untuk materi yang kedua, yaitu memahami cara pengolahan buah-buahan. Untuk materi yang ketiga, untuk pertemuan yang ketiga, memahami cara pengolahan sayuran non-fermentasi. Untuk pertemuan yang keempat, yaitu memahami cara pengolahan umbi-umbian. Untuk pertemuan yang kelima, memahami cara pengolahan serealia. Untuk pertemuan yang keenam, memahami cara pengolahan kacang-kacangan. Untuk pertemuan yang ketujuh, memahami analisis dan evaluasi produk nabati. Dan untuk yang kedelapan, pertemuan yang kedelapan, memahami limbah olahan nabati. Persiapan pembelajaran yang ketiga yaitu mengkoordinasi ruang praktik siswa di sekolah, karena akan diadakan praktik dalam pengolahan hasil nabati. Persiapan pembelajaran yang keempat yaitu menyiapkan lembar kerja peserta didik. Yang persiapan pembelajaran yang kelima yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Komponen inti asesmen terbagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Jadi, untuk asesmen penilaiannya, yaitu ada individu dan juga kelompok. Komponen inti selanjutnya yaitu jenis asesmen. Jenis asesmen yaitu berupa performa pada saat praktik dan tertulis yang meliputi tes objektif, esai, dan laporan. Komponen inti yang selanjutnya yaitu kriteria pengukuran ketercapaian. Meliputi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu memahami mutu bahan baku pengolahan nabati. Yang kedua, peserta didik mengetahui proses-proses utama dalam pengolahan hasil nabati. Yang keempat, peserta didik mampu mengetahui cara pemanfaatan limbah olahan nabati. Komponen inti yang selanjutnya yaitu kriteria pengukuran ketercapaian, meliputi kompetisi yang harus dikuasai peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu memahami mutu bahan baku pengolahan nabati. Yang kedua, peserta didik mengetahui proses utama dalam pengolahan hasil nabati. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui cara pemanfaatan limbah olahan nabati. Yang keempat, peserta didik mampu mengenali peralatan dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan nabati. Dan yang kelima, yaitu peserta didik mampu memahami cara dan evaluasi menganalisis produk nabati. Strategi asesmen yang dilakukan, yang pertama itu observasi guru selama kegiatan belajar berlangsung. Meliputi tanggung jawab mengerjakan tugas, keaktifan peserta didik saat diskusi materi, dan kesantunan dalam proses belajar. Strategi asesmen yang selanjutnya itu penilaian hasil lembar kerja peserta didik, dan yang selanjutnya yaitu penilaian kegiatan praktik dan asesmen tertulis. Komponen inti selanjutnya pada modul ajar produksi olahan hasil nabati, yaitu refleksi guru, meliputi yang pertama, apakah dalam pemberian materi dengan metode yang telah dilakukan, serta penjelasan teknis atau instruksi yang disampaikan untuk pembelajaran yang akan dilakukan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, bagaimanakah pada rencana pembelajaran yang perlu diperbaiki?
Bagian manakah pada rencana pembelajaran yang perlu diperbaiki? Yang ketiga, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap materi atau bahan ajar pengelolaan kelas, latihan, dan penilaian yang telah dilakukan dalam pembelajaran? Yang keempat, apakah dalam berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan? Yang kelima, apakah arahan dan penguatan materi yang telah dipelajari dapat dipahami oleh peserta didik? Komponen inti selanjutnya yaitu refleksi siswa-siswi yang meliputi bagaimana kesan siswa-siswi setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, apakah siswa-siswi telah menguasai seluruh materi pembelajaran? Jika ada materi yang belum dikuasai, tulis materi apa saja. Yang ketiga, manfaat apa yang siswa-siswi peroleh setelah menyelesaikan pelajaran ini? Yang keempat, apa yang siswa-siswi lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran ini? Yang kelima, tuliskan secara ringkas apa yang telah siswa-siswi pelajari pada kegiatan pembelajaran ini. Dengan adanya praktik pembuatan modul ajar, diharapkan mahasiswa asistensi mengajar mampu mengetahui sistematika pembuatan modul ajar yang baik dan benar. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.